Saya bersuka cita sekali bisa kembali hadir di sini di acara Charis Healing. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, kami mengadakan ini setiap 2 minggu, diselang-seling antara Charis Healing dan Devotion. Devotion itu kita membahas kebenaran firman Tuhan di luar healing. Kita membicarakan hal-hal dari Alkitab. Sedangkan kalau healing, kita fokus kepada healing. Dan pada hari ini kita akan fokus kepada apa yang disebut dengan inner healing. Inner healing ini cukup populer belakangan ini. Jadi saya pikir kita perlu membahasnya karena sebagai anak-anak Tuhan, panduan kita adalah tentunya Alkitab. Dalam menyikapi segala sesuatu dalam hidup ini termasuk inner healing. Bahwa dunia mempraktekannya dan memiliki definisinya sendiri mengenai inner healing itu sah-sah saja. Tapi kita harus paham di mana kita berdiri, kebenaran apa yang kita miliki, sehingga kita tidak goyah dengan apa yang terjadi di luar sana. Ya, definisi inner healing bisa berbeda-beda bagi setiap orang. Ya, khususnya antara orang dunia dan orang Kristen, itu definisinya berbeda. Karena pada intinya inner healing bagi orang dunia, kalau mereka bicara inner healing, itu agak berbeda karena bagi mereka, manusia itu terdiri hanya dari 2 unsur, jiwa dan tubuh. Dan mereka itu menganggap roh dan jiwa manusia itu satu kesatuan. Sehingga mereka menyikapinya demikian, sedangkan kita di dalam kekristenan khususnya karismatik, kita menyikapinya berbeda karena kita tahu bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur, roh, jiwa, dan tubuh. Itu dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 23, dikatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi roh, jiwa, dan tubuh. Nah, di dalam kekristenan kalau kita bicara inner healing, itu umumnya kita bicara roh dan jiwa. Inner itu bicara di dalam, inner healing itu kesembuhan batiniah. Inner man, manusia batiniah. Tetapi karena kita mengetahui manusia terdiri dari 3 unsur, roh, jiwa yang tidak kelihatan, manusia di dalam kita. Jadi manusia batin kita adalah roh dan jiwa. Nah, kita harus paham bahwa keselamatan ketiga-tiganya itu merupakan sesuatu yang Tuhan Yesus ingin lakukan dan telah lakukan, roh, jiwa, dan tubuh. Hanya saja pengalaman kita atau manfaatnya atau kenyataannya, realitanya itu terjadi secara bertahap. Roh kita begitu kita lahir baru itu sudah diselamatkan, sempurna dan tidak pernah sakit lagi. Siapa yang menyatukan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. 1 Korintus 6 ayat 17. Sudah sempurna. Jiwa kita sedang diselamatkan. Itu dikatakan di kitab kalau nggak salah Yakobus 1 ayat 21. Dan tubuh kita nanti pada saat kita meninggalkan dunia ini, kita akan diberikan tubuh baru. Jadi kalau kita bicara di dalam kekristenan inner healing, kesembuhan batinnya, kita bukan bicara mengenai roh lagi. Karena rohnya sudah sempurna, kita bicara mengenai jiwa. Nah, jiwa itu kalau boleh ditayangkan di layar, terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Ya, jadi ini yang kita perlu pahami, di mana roh itu adalah God consciousness, kesadaran akan Allah. Di jiwa itu adalah kesadaran akan diri sendiri, dan tubuh itu kesadaran akan lingkungan atau dunia. Jadi kita bicara mengenai jiwa yang terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Kalau bicara inner healing, disinilah kita berbicara. Di wilayah jiwa dan disinilah timbul banyak masalah. Pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Dan ini Bapak Ibu sedang diselamatkan.
Di sini muncul banyak masalah yang kalau kita tidak pahami, kita akan nanti mengikuti cara-cara dunia. Padahal Alkitab mengajarkannya kepada kita. Di sini munculnya masalah pikiran, perasaan, kehendak, karena inilah jati diri kita. This is you recognizing yourself. Anda mengenali dirimu sendiri lewat pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi kita perlu mengetahui bahwa segala macam permasalahan inner problem itu datangnya dari jiwa kita. Dan berita baiknya Tuhan Yesus datang untuk memulihkan, menyelamatkan ketiga-tiganya, termasuk juga kondisi jiwa kita. Dia datang untuk memulihkan hati yang remuk. He came to heal the broken hearted. Kata kitab Lukas 4 dan juga Yesaya 61 kalau nggak salah. Jadi artinya Tuhan peduli dengan kondisi jiwa kita. Jadi kita tak perlu khawatir tentang keadaan jiwa kita. Karena He's the shepherd of our soul. Kata kitab Petrus. Ya. Jadi kita harus paham akan hal itu. Nah sekarang kita mau masuk ke membahas permasalahan yang timbul di dalam kita menyikapi inner healing. Karena kalau kita tidak memahaminya dengan benar firman Tuhan, kita bisa meleset dari kebenaran. Ada banyak hal-hal yang dilakukan di luar sana dalam hal inner healing yang sebenarnya tidak alkitabiah dan menyesatkan. Nah kalau saya mau membicarakan semua yang salah di luar sana, kita bisa sampai besok pagi. Nggak pulang-pulang membahasnya karena ada banyak. Jadi yang kita perlu lakukan adalah mengetahui kebenaran. Saya nggak lupa waktu saya dulu di training, ini kita bicara udah 30-40 tahun yang lalu. Saya waktu mulai karir saya di perbankan, saya di training. Dan saya di training pada waktu itu di satu bank di bagian teller. Karena kita di training di beberapa bagian kan, saya mulai di teller. Teller itu kan berhubungannya dengan uang tunai. Nah di situ kita diajarkan bagaimana kita bisa membedakan uang palsu dan uang asli. Saya nggak bakal lupa. Guru saya atau mentor saya bilang begini, kamu gak usah pusing mempelajari semua jenis uang palsu di dunia ini. Kenapa? Karena tiap tahun pasti ada yang baru palsunya. Kamu akan capek. Yang kamu pelajarin adalah uang yang asli. Kamu kuasain, kamu pahamin seluk-beluknya. Kalau kamu sudah tahu apa yang benar, kamu akan mudah mengenali apa yang palsu. Sama dengan kebenaran firman Tuhan. Belajar firman, hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau Anda tahu kebenaran firman Tuhan, begitu Anda mendengar sesuatu yang menyimpang, Anda akan mengenali dan menghindari. Jadi saya akan sedikit membahas mengenai apa yang salah di luar sana, karena banyak sekali murid-murid yang datang kepada saya menanyakan hal-hal yang terjadi di luar sana, khususnya dalam hal healing, inner healing. Nah jadi saya akan membahas beberapa saja, dan saya nggak mau nanti kalau saya bahas terlalu banyak, kesannya saya terlalu negatif dan marah-marah, kan nggak bagus kan ya. Saya ingin membangun Bapak Ibu sekalian karena kita memiliki sesuatu yang luar biasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi saya akan menyebutkan beberapa, mungkin nanti kalau Bapak Ibu saya lihat ada reaksinya tidak baik, saya akan berhenti dan mengalihkan ke hal yang lain. Karena udah terlalu banyak negatifnya. Tapi ini kenyataan, ini kenyataan. Nah salah satu yang sering ditanyakan kepada saya adalah, atau yang sering dilakukan dalam inner healing adalah menggali dosa masa lampau untuk memperbaiki masalah atau penyakit yang sedang dihadapi sekarang. Menggali dosa masa lampau. Jadi kita diminta untuk mengingat-ingat dosa masa lampau kita. Coba kamu pikir deh, apa yang kamu pernah lakukan dulu? Karena kamu sekarang gak sembuh-sembuh, kemungkinan besar ada dosa yang kamu belum pernah akui dalam hidupmu. Coba ingat-ingat. Ini Bapak Ibu, di dalam bahasa Inggris disebut
navel gazing. Navel itu pusar, gazing memandang pusar. Jadi kita memandang pusar kita, melihat diri kita, mencari-cari, mengorek-ngorek masa lampau. Untuk mengetahui dosa apa yang belum pernah kita akui. Wow. Kalau Anda masuk ke dalam pemikiran seperti ini, saya mau katakan itu tidak alkitabiah. Mungkin Anda bingung. Bukannya Tuhan suruh kita mengakui dosa-dosa kita? Oh iya, tapi bukan sebagai prasyarat untuk kesembuhan. Bukan untuk menerima kesembuhan. Tuhan Yesus pada waktu dia menghampiri orang yang sakit di Bethesda, dia nggak bertanya tuh, dosamu apa? Apa yang kau telah lakukan? Coba ingat-ingat. Nggak pernah. Dia cuma tanya satu pertanyaan, kamu mau sembuh nggak? Cuman itu pertanyaannya. Setelah dia sembuh, baru Tuhan Yesus bicara mengenai dosa. Itu kita bisa baca di ayat Yohanes 5 ayat 14. Tuhan Yesus berkata kepada orang yang di Bethesda itu yang sudah disembuhkan. Dia berkata, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Artinya kata lagi itu menandakan dia sakit karena berdosa. Logika manusia berkata karena dia sakit karena berdosa, dia ngaku dosa maka dia sembuh. That is not true. Yesus nggak nanya dia. Pemikiran itu sudah marak di dalam gereja. Mungkin Anda kaget. Saya tahu kenapa Anda kaget. Karena ada ayat yang kesannya mengatakan demikian. Coba kita baca ayatnya di Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16 berkata, akuilah, saling mengakuilah dosamu. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Benar apa tidak? Ini ayat yang sering digunakan untuk membawa kesembuhan kepada kita. Lalu dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu baca ayat ini baik-baik. Ayat ini enggak bicara, pertama saya katakan begini. Kata dosa di sini bukan hamartia, bukan sin. Tapi kata yang berbeda dalam bahasa Yunaninya. Yang artinya error, kesalahan. Sesama kita buat kesalahan. Itu pertama. Kedua, Bapak Ibu baca. Hendaklah kamu saling mengaku dosa. Dia gak langsung bilang supaya kamu sembuh. Dia berkata saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Dan kamu sembuh. Yang mau bawa kesembuhan doa. Bukan mengaku dosa. Yang bisa mengaku dosa hanya Tuhan, bukan manusia. Dan Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita di atas salib. Lihat anak domba Allah, kata Yohanes Pembaptis waktu dia melihat Yesus berjalan. Yang menghapus dosa manusia. Yang ingat-ingat dosa itu manusia, bukan Tuhan. Jadi ayat ini berkata, kamu saling mengaku dosamu biar kamu bisa saling mendoakan. Kalau kamu gak saling mendoakan, kamu gak akan bisa saling mendoakan kalau kamu belum saling memaafkan. Karena tidak ada hubungan sebagai tubuh Kristus. Baru kamu mendoakan. Dan ini kuncinya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya membawa kesembuhan. Bukan dosa pengakuannya. Jadi kalau kita sekarang mau melayani orang yang sedang sakit, dan Anda suruh itu orang untuk mengorek-ngorek masa lampaunya, dia akan tambah sakit.
Apalagi kalau dia nggak menemukan dosanya, dosa di masa lampau. Dia akan mencari-cari. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, jangan-jangan ini. Bapak Ibu, we have to stop it. Kita harus hentikan itu. Itu banyak membuat anak-anak Tuhan menderita. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Saya nggak mengatakan dosa itu tidak berdampak karena upah dosa adalah maut. Yang saya maksudkan cara menyembuhkannya. Bukan dengan mengakui dosa. Terima kesembuhan dari Yesus. Oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Bukan oleh pengakuan dosa engkau menjadi sembuh. Beda. Paham? Nah ini yang kita perlu ketahui. Karena ini telah masuk ke dalam tradisi khususnya pendoa di dalam gereja. Yang kalau dia mendoakan seseorang, orang yang gak sembuh, dia mencari-cari alasan. Kenapa dia gak sembuh? Dan dia mulai mencari-cari dan menyalahkan orang yang didoakan. Coba kamu pikir dulu. Nah loh, orang butuh pertolongan sekarang dikasih beban. Nah, kita puji Tuhan di Charis mengajarkan kebenaran. Bedanya tipis. Maka itu belajar firman, ada sedikit yang ganjil kita bisa kenalin. Walaupun terjadi dalam gereja. Walaupun terjadi di dalam lingkungan Kristen. Ingat loh, kita hidup di akhir zaman loh. Jadi kalau kita nggak punya pegangan kebenaran firman dan kuasa Roh Kudus, apa pegangan kita? Yang kedua, saya udah bilang kan saya bisa berlarut-larut nih kalau bicara hal-hal yang negatif di luar sana. Tapi yang kedua seringkali, nah ini yang seringkali khususnya kalau ini dikaitkan dengan kanker. Karena saya sudah mengalami atau menghadapi beberapa orang yang sakit kanker. Dikatakan dia harus melepaskan pengampunan. Karena apa? Karena menurut mereka, bukan menurut Alkitab loh. Menurut mereka, kalau kamu tidak melepaskan pengampunan ke siapapun juga itu, bisa-bisa kamu punya akar pahit di dalam dirimu. Dan saya melihat itu dulu banyak sekali orang-orang pendoa melakukan hal itu. Doain orang gak sembuh, lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Orang didoain bingung, kepada siapa saya harus lepaskan pengampunan? Ya kepada orang tuamu, udah meninggal, gak apa-apa lepaskan aja pengampunan. Nah lo orang meninggal, melepaskan pengampunan kepada orang meninggal. Yang sudah meninggal. Melepaskan pengampunan tidak bisa menyembuhkanmu. Tetapi, nah ini bedanya tipis. Yang kita harus lakukan adalah melayankan kasih Allah kepada orang itu, menyatakan kasih Allah, memberitahu dia bahwa Allah mengasihimu, sudah mengampuni dosa-dosamu, sehingga imannya bisa bekerja. Galatia 5 ayat 6, tolong ditayangkan. Karena iman bekerja lewat kasih. Artinya dia perlu menerima, mengakui dan mengetahui kasih Allah akan dirinya. Sehingga begitu dia tahu kasih Allah itu nyata dalam dirinya, merasakannya, imannya bekerja dan dia menerima kesembuhan. Bukan dengan melepaskan pengampunan. Walaupun niat kita baik, tetapi ada jalan yang disangka orang baik, lurus, tapi ujungnya menuju maut. Anda mesti mengerti, tujuan ilahi itu hanya bisa dicapai dengan cara ilahi. Anda gak cukup mempunyai niat baik.
caramu juga harus sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Paham ya Bapak Ibu ya? Iman bekerja lewat kasih. Jadi pada saat kita melayankan sakit penyakit, kasih Allah, dia mulai bangkit imannya sehingga dia bisa meraih kesembuhan untuk lepas dari sakit penyakitnya. Ketiga, kutuk turun menurun menyebabkan sakit turun menurun. Jadi seringkali karena saya atau karena kakek nenek saya sakit ini, orang tua sakit itu, maka karena itu saya sakit ini. Kutuk turun temurun. Artinya saya tidak punya kendali atas hidup saya. Udah garis tangan. Ini bahasa dunia nih. Kita punya garis Kristus. Pertama, Anda harus tahu bahwa di Yeskiel 18, ini saya bacakan, bahwa ini secara alkitabiah tidak benar. Kutuk turun-temurun. Apalagi seringkali orang tuanya sakit kanker, kakek neneknya sakit kanker. Sekarang saya mungkin ada sedikit gejala-gejala itu. Wah, ilmu kedokteran mengatakan bahwa kalau di atasmu punya penyakit ini, kemungkinan besar kita bisa mempunyai penyakit ini. Yaitu kan kedokteran. Apa Alkitab katakan? Dikatakan di Yeskiel 18 ayat 1, kalau boleh ditayangkan. Yeskiel 18 ayat 1, ini dari perjanjian lama. Datanglah firman Tuhan kepadaku, lalu ayat kedua. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di Israel? Ayah-ayah makan buah mentah, gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Ini kan kutuk turun-temurun. Bapaknya yang melakukan yang makan, anaknya yang menderita. Ayat ketiga. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Lalu ayat keempat. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, dia yang harus mati. Bukan keturunannya. Dan kita tahu di kitab Galatia 3 ayat 13, di situ dikatakan Tuhan Yesus telah menjadi kutuk, dia di atas salib untuk menggantikan kita. Galatia 3 ayat 13. Jadi sesungguhnya gak ada itu kutuk turun-temurun. Ya tapi saya sama dengan orang tua saya, dengan kakek nenek saya. Ya itu bukan kutuk, mungkin Anda mengambil kebiasaan orang tuamu. Tapi itu bukan kutuk. Kalau kutuk itu berarti Anda gak bisa melakukan apa-apa. Dan ternyata lihat kutuk Yesus telah menanggungnya di atas salib untuk kita. Nah kita dulu mungkin pernah mendengar firman yang mengatakan di kitab Ulangan. Sampai 3-4 keturunan aku mengutuk engkau kepada Tuhan Allah. Pada waktu itu di kitab Ulangan saya lupa ayatnya. Itu berbicara untuk doa spesifik. Khusus pada bangsa Israel pada zaman itu, bukan untuk semua orang. Karena mereka membuat dosa begitu besar dan luar biasanya penyembahan berhalanya, Tuhan murka atas bangsa Israel. Gak ada kutuk turun-temurun Bapak Ibu. Gak usah dipikirin itu. Ubah pola pikirmu. Dan ini kalau saya teruskan karena ada juga 1-2 beberapa orang nanya kepada saya, ya saya dulu juga pernah mau mengaborsi anak saya yang di kandungan, saya nggak jadi mengaborsinya. Sekarang dia sudah menjadi setengah dewasa, jadi dia ada masalah dalam hidupnya, sakit-sakitan, hubungan saya dengan dia baik dan segala macam. Dan dia membuat itu sebagai alasan untuk menjustifikasi keadaan. Nah itu gak baik. Karena kalau Anda baca di Mazmur 139, anak yang dikandung, coba kita baca ayatnya deh. Mazmur 139, karena ini ayat yang sangat luar biasa. Yang saya udah beberapa kali membacakannya.
bahwa Tuhan itu melihat sebelum kita menjadi anak. Ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Mazmur 139:14. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 15, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Upaya manusia mau mengaborsi atau kehamilan yang disebabkan oleh pemerkosaan tidak pernah dan tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan atas orang itu. Ingat, ini ayatnya. Sudah ditulis semua sebelum aku ada. Kalau Anda tahu James Robinson di Amerika, itu hamba Tuhan yang sangat luar biasa, yang memiliki ministry yang sangat terkenal di Amerika, sangat besar. Dia itu hamba Tuhan yang sangat luar biasa dan lahir hasil pemerkosaan. Nah, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, cara kita datang ke dunia ini itu gak membuktikan apa-apa. Anda mau lahir dimanapun, dengan cara apapun, oleh siapapun, karena penyebab apapun, it does not matter. Life comes from God. Kehidupan datangnya dari Tuhan. Itu hanya medianya aja, caranya aja untuk masuk ke dunia. Rencananya tetap ada atas dirimu. Jadi jangan sekali-sekali mendiskualifikasi dirimu, karena Tuhan tidak pernah mendiskualifikasi diri kita. Masih mau lanjut? Masih banyak nih. Nah, banyak orang masuk karena mereka tidak bisa melihat kesembuhan terjadi. Mereka masuk ke praktek-praktek yang dari luar. Termasuk meditasi dan yoga. Sangat populer. Apa pendapat kita mengenai meditasi dan yoga? Apakah kita boleh meditasi? Oh boleh. Alkitab anjurkan kita meditasi. Pertanyaannya, apa yang kamu meditasi? Kan itu bukan meditasinya, tapi apa yang kita meditasikan. Kalau kita meditasikan bukan firman Tuhan, ya Anda akan menuai apa yang Anda tabur. Kalau Anda mengosongkan pikiranmu, yang akan isi nanti iblis. Coba kita baca ayatnya, Matius 12 ayat 43 sampai dengan 45. Matius 12 ayat 43 ayat 45 kita bicara mengosongkan pikiran kita. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah kosong. Itu kosong, bersih, rapih, teratur karena dia sedang meditasi dan beryoga. Ya, ini ayatnya. Kalau Anda mau mengosongkan pikiranmu, ini yang akan terjadi. Jangan main-main dengan mengosongkan pikiran. Kita nggak diajarkan untuk mengosongkan pikiran, kita diajarkan untuk mengubah pikiran. Beda, Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu, bukan berubahlah oleh pengosongan otakmu. Nanti tiba-tiba setelah seminggu Anda bisa berubah benar kalau Anda kosongkan pikiranmu. Ya, jadi kita tidak anti meditasi dan yoga, kita anti mengkosongkan pikiran.
Dan kalau Anda meditasi seperti hal-hal yang dilakukan transcendental meditation, Anda fokus ke lilin atau apa meditasi begitu, nanti Anda lama-lama jadi jereng, bukan sembuh. Jadi saya nggak menganjurkan itu juga. Ya, jadi ada banyak hal-hal yang aneh di luar sana, jadi saya tidak lagi membahasnya. So, bagaimana cara Tuhan Yesus menyembuhkan? Begitu sederhananya. Tuhan Yesus nggak pernah menyuruh murid-muridnya di Matius atau Markus 9. Waktu dia bilang, kamu pergi 12 murid untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Cuman 2 dia perintahkan. Beritakan Injil, sembuhkan orang sakit. Cuman itu. Dia nggak bilang ke murid-muridnya, kamu bawa kertas, kuesioner, berisi 20 pertanyaan. Tanya latar belakang mereka. Pernah nggak mereka buat ini? A, B, C. Apa hobi mereka? Apa yang mereka makan setiap pagi? Nggak ada tuh. Malah nggak ada healing service zaman dulu. Kenapa kita perlu healing service sekarang? Karena begitu banyak ngawurnya pengajaran di dunia sana, di luar sana yang mengajarkan mengenai healing dengan cara yang aneh. Jadi kita mesti membersihkannya di dalam healing service. Itu yang terjadi sesungguhnya. Healing is sederhana. Healing is sama seperti keselamatan. Gak ada syaratnya. By grace through faith. Efesus 2 ayat 8. Oleh iman, oleh anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Kamu diselamatkan, kamu disembuhkan, kamu dimerdekakan. Semua itu dengan iman. Jadi kalau kita gak sembuh, check your iman. Periksa imanmu. Bukan periksa latar belakangmu. Atau nenek moyangmu. Cek imanmu. Orang benar hidup oleh iman. Saya tahu kita hidup di zaman pengajaran grace. Maka itu jadi ngawur kalau gak seimbang. Kita tidak bisa mengorek-ngorek masa lampau orang. Bapak Ibu. Jangan sekali-sekali melakukan itu. Kita tidak pernah akan bisa untuk memperbaiki atau tahu kan, undo masa lampau kita. Don't ever try it. It's a waste of time. Sia-sia waktumu. Nggak ada gunanya. Karena nobody cares. Nggak ada yang peduli. Cuma kamu sendiri, Anda sendiri yang peduli masa lampaumu. Nobody cares. Kita peduli masa depan kita. Dan Tuhan Yesus peduli masa depan kita. Dan indahnya masa depan kita tidak pernah tergantung masa lampau kita. Masa depan kita bergantung kepada janji Tuhan di dalam firman-Nya menurut Yeremia 29 ayat 11. Orang benar jatuh 7 kali dia bangkit. Kenapa? Karena masa lampaunya gak pernah menentukan masa depannya. Kalau dia balik kepada Tuhan. Jadi inner healing itu sesungguhnya, ya, kalau kita mau melayankannya kepada orang yang butuh inner healing, kita perlu melayankan firman Tuhan. Melayankan kasih Allah kepada orang itu. Bukan mencari-cari cara-cara yang tidak didapatkan di Alkitab. Pertama, kalau kita mau melayankan inner healing, kita harus tahu bahwa it's a gift. Karunia sama seperti keselamatan. It's a gift. Karunia, hadiah, gratis, tanpa syarat. Just receive it. Bartimeus, what do you want me to do to you? Bartimeus, apa yang kau ingin aku lakukan padamu? Bukan Bartimeus, what is your past? What is your history? Gak pernah Tuhan Yesus nanya masa lampaumu. Karena suram. Semua kita tanpa kecuali. Jadi kita harus menerima anugerah karunia itu. Dengan iman. Pertama kalau kita melayankan kepada orang butuh inner healing, melayankan firman Tuhan karena iman timbul dari
pendengaran akan firman Tuhan. Kalau dia punya masalah trauma, masalah depresi, masalah apapun, layankan kasih Allah, berikan kepada dia firman Tuhan. Terlebih banyak ada di kitab Mazmur, Amsal dan seterusnya di Perjanjian Lama untuk membangkitkan dia, memulihkan hatinya. Karena apa? Karena coba buka 1 Yohanes 3 ayat 20. Kalau hati kita tertuduh, kita nggak akan bisa terima apa-apa dari Tuhan. Padahal Tuhan itu lebih besar daripada hati kita. Tetapi bukan Tuhan nggak memberikan kepada kita, kita nggak bisa terima. Healing is free, tapi kita nggak bisa terima. Karena dihambat oleh kondisi hati. Maka itu kita pulihkan hati orang itu dengan janji kasih Allah atas orang itu. Sehingga imannya bangkit dan iman bekerja oleh kasih. Dia menerima kesembuhan gratis. Gak ada syaratnya. Gak usah korek-korek masa lampau. Jadi itu yang kita perlu lakukan. Dan ketiga, kita perlu bersabar. Semua kita diajarkan oleh dunia ini untuk instan. Healing tidak harus instan. Yang namanya instan itu miracle, mujizat. Di kitab 1 Korintus 12 ada karunia mujizat, ada karunia kesembuhan. Berbeda. Kalau yang namanya mujizat itu melawan hukum alam seketika. Yang namanya kesembuhan itu butuh waktu dan proses dan kesabaran. Karena di kitab Ibrani 6 dikatakan dengan kesabaran dan dengan iman kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Jadi kalau dia nggak sembuh sekarang di depan mata, nggak apa-apa. Jangan merasa dirimu langsung kecil. Lalu kita mencari-cari cara yang aneh-aneh dari luar sana. Seolah-olah apa yang kita layankan udah nggak berhasil. No, wait, be patient, sabar. Kadang-kadang dia sembuh pada saat di rumah. Nggak usah kita harus melihatnya di depan mata kita. Saya simpulkan. Kekristenan, ini sering kali orang jatuh di dalam hal ini. Kekristenan bukanlah program memperbaiki diri. It is not a self-improvement program. Tapi dunia ajarkan seperti itu. It is not. I know that the way of man, Yeremia 10:23. I know that the way of man is this, it is not in himself. Aku tahu manusia itu tidak tahu melakukan apa-apa. Di luar aku, Yohanes 15 ayat 5, you can do nothing. Gak bisa berbuat apa-apa. Jadi gak ada yang mesti diimprove di dalam dirimu. Yang harus dilakukan di dalam dirimu adalah transformasi. Lewat kuasa Roh Kudus dan firman. Dua hal yang berbeda. Jadi kita bukan self-improvement program. Tapi kita transformasi diubahkan. Dan sekarang karena roh kita sudah baru. Jiwa kita yang sedang diselamatkan. Keluarin dong apa yang ada di dalam rohmu. Sehingga jiwamu bisa menerima. Pagi-pagi kalau saya nggak lupa. Pagi-pagi saya di kamar, saya berdoa, kadang-kadang saya nggak berdoa tapi saya mengucap Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 3. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan seluruh yang ada di dalam diriku, jantungku, paru-paruku, semua apa yang ada di dalam leverku, pujilah Dia. Karena apa? Dikatakan di Mazmur 103 ayat 2, karena Dia telah mengampuni dosa-dosa kita, Dia telah menyembuhkan segala penyakit kita, semua dinyatakan di situ. Jadi kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan untuk mengeluarkan apa yang ada di roh kita ke dalam jiwa kita. Itulah tujuan firman diberikan. Dan Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupan kita untuk menghidupinya. Amin. Oke, sudah selesai. Nanti kalau ada yang mau didoakan,
Kita akan doakan, nggak usah takut, kita nggak akan korek-korek masa lampaumu. Kita akan kasih tahu masa depanmu, penuh pengharapan dan sukacita. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Bapak, kami ucap syukur atas seluruh yang telah Engkau lakukan lewat kehidupanmu, kematianmu, dan kebangkitanmu, oh Tuhan Yesus. The finished work of the cross. Karya tuntas dari salib yang tidak butuh tambahan manusia karena sudah lengkap, sudah selesai. Ajar kami untuk terus melihat diri kami, introspeksi agar iman kami dapat bertumbuh Tuhan. Bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh meraih segala sesuatu yang Engkau telah sediakan bagi kami. Karena kami tahu Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau berkorban untuk menyediakannya bagi kami. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara diberkati. Terima kasih Pak Irwan untuk kebenaran firman Tuhan. Kami semua sangat diberkati. Puji Tuhan, bagi yang ingin mendengarkan kembali pengajaran hari ini, ataupun sebelumnya baik devotion ataupun healing, dapat mengunjungi di YouTube kami, AWM Karis Indonesia, dan dapat mengunjungi sosial media kami yang tertera di layar. Karis Bible College telah membuka pendaftaran murid baru untuk tahun ajaran 2024. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa mengunjungi di link website kami di www.karisindonesia.org. Saudara juga bisa mengunjungi di Karis Booth kami yang ada di depan pintu keluar. Kami menginformasikan bagi saudara yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 0811 1117 012. Dan nanti bisa memilih nomor 1 untuk pelayanan doa. Bagi saudara, Bapak, Ibu yang rindu mendukung pelayanan Andrew Womack Ministry Indonesia, silakan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Donasi Anda akan membantu kami untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa lainnya dengan pesan kasih dan anugerah Tuhan yang tidak bersyarat. Kita akan memberikan persembahan untuk ministry ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengambil bagian dalam ministry ini, silakan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar dengan keterangan Karis Event. Baik, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang saya ambil di dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribamu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Saudara, Tuhan Yesus akan mengembalikan berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Kita diukur yang isinya sudah dipadatkan, dikoncangkan sampai meluap keluar. Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi dan memenuhi kebutuhan kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat siang hari ini. Sebab apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami semuanya baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang melimpah. Sebab Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami. Sebab tangan Tuhan yang terus menopang, bahkan memimpin kami. Bahkan Engkau yang menuntun kami ke padang rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap kami, baik donatur maupun partner yang telah ambil bagian dalam ministry ini. Kami ucapkan berkat, bagian kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Kami menabur dengan penuh sukacita, kami memberi dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami ucapkan berkat atas seluruh kehidupan setiap orang-orang yang sudah mendukung ministry ini. Diberkatilah pekerjaan, diberkatilah usaha mereka, diberkatilah rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa, dan kami percaya hidup kami akan semakin naik dan terus naik. Bahkan apa saja yang kami kerjakan, Tuhan Engkau yang buat semuanya berhasil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.